ini kan masa lalu udah lah Pak, udah nggak ada kompetisi, udah mati suri ibaratnya Pak. Dan akhirnya 2021 kompetisi bermain lagi. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak sendiri ini dan Persija juga udah bermain kan, udah pekan kedua-dua. Hasil suatu pertandingan bagi Persija mempengaruhi nggak sih buat Jackmania datang ke sini untuk bermain Persija? Iya, sangat berpengaruh ya. Kalau habit ya atau trennya biasanya menjelang pertandingan itu traffic kita naik. Ya, misalnya pertandingan hari Sabtu, nah itu di hari Kamis atau hari Jumat itu pengunjung naik, pembelian juga naik. Terus begitu pertandingan hari Sabtu kalah atau seri, bisa dipastikan seminggu kedepannya tidak ada transaksi apa-apa, bahkan tidak ada kunjungan. Jadi sangat berpengaruh prestasi tim. Jadi pada saat tim tidak bisa membawa poin, kita juga tidak bisa mendapatkan revenue. Bahkan traffic pun payah kalau sudah judulnya kalah. Dan tidak cukup hanya di situ ya, di sosial media kita juga dapat imbas. Kan para netizen itu, para Jackmania tanda kutip ya, kan mereka melampiaskannya di sosial media. Jadi kekalahan Persija itu juga segala macam kritik dan bulian itu juga mampir ke ini kita. Sehingga semua yang tadinya misalnya saya merencanakan mau posting, oke, minggu pertama posting jersey merah, kemudian jersey putih, ini semua harus kita turunkan. Nunggu situasi reda. Flashback lagi Pak ke awal mula Liga 1 2020 sebelum pandemi dan Liga 1 ditutup. Persija datangin apa? Persija mendatangkan Marco Motta, Marco waktu itu kan, Evan Dimas, Spaldo Hai. Bagaimana penjualan Persija waktu itu? Persija Star? Enggak terlalu ini, tidak terlalu ada implikasi. Padahal squad itu kan squad bintang ibaratnya. Iya. Kita tahu itu, tapi ya kita memanfaatkan para pemain itu ya untuk mendongkrak penjualan ya, dengan misalnya display-displaynya menggunakan Marco Motta, terus Evan Dimas juga kita gunakan sebagai icon. Tapi nggak tahu ya, waktu itu mungkin tidak cukup hanya mendatangkan bintang ya untuk mendongkrak penjualan. Tapi prestasi tim kemudian apalagi? Saya kira ya yang paling penting itu adalah prestasi tim. Begitu timnya tidak seperti yang diharapkan ya tidak ada dampak sama sekali ke penjualan. Tidak berdampak baik maksudnya. Belum lama ini Persija Store mengadakan meet and greet ya. Kayaknya baru pertama kali Pak ya, sejak pertama ini. Nah, mungkin ada siapa aja Pak pemain yang ada di meet and greet kemarin Pak? Pemain-pemain yang datang. Ya, sebetulnya kalau officially itu kalau kemarin itu kan officially meet and greet ya. Artinya idenya itu memang kita godok berdua sama Persija as a team ya. Kemudian mereka suggest, oke, kita meet and greet-nya di store aja gitu. Cuman kalau yang tidak official sebetulnya sering sekali ya. Yang paling sering itu Motta kesini, kemudian Alisio kesini. Alisio mungkin sudah 3-4 kali kesini. Motta yang paling sering ya. Terus ada si Rohichan, Osvaldo, apa lagi? Si back itu yang Yan Motta segala macam. Itu sering kesini dan kalau waktunya cukup saya langsung live di IG. Jadi di IG store kita begitu ada pemain masuk itu kita langsung live. Dan pemain itu ngasih informasi dadakan atau datang aja? Dadakan. Yang pakai appointment itu hanya Motta sama Mark Locke ya, yang pakai appointment. Gua mau datang ke, nah ini kita langsung upload. Motta mau datang nggak? Itu ada dampaknya. Ya paling tidak adalah 10 atau 15 orang gitu yang datang secara karena ada pemain di toko. Jadi impactnya sangat bagus kalau pemain ada di sini. Makanya terus kita usulkan ke Persija, bisa nggak dialokasikan misalnya sebulan sekali belanja misalnya bersama Simic 1 atau 2 jam, kemudian bulan depannya belanja sama siapa lagi. Nah, sedang dipikirkan. Tapi kalau kemarin yang official meet and greet itu luar biasa, meledak itu. Luar biasa ya? Meledak. Jadi salesnya itu bisa meningkat berapa persen Pak? 10 kali lipat loh dari harian. 10 kali lipat pas acara kemarin. Iya. 10 kali lipat, terus kunjungannya itu bisa sampai berapa ya kemana ya? Sekitar 180 orang lah yang ada di sini. Padahal sehari-hari kita average itu 7 orang ya di sini. Ya
Pernah sih 15, 20, tapi average 7 orang. Dan dari pihak Persija Star tidak menyangka seperti itu. Kita sudah menyangka, Waktu itu juga pernah kita mau bikin semacam big sale gitu ya, dengan melibatkan Jackmania. Cuman terus terkendala izin ya, nggak diizinkan. Terus acara yang meet and greet ini kita bikin ya silent campaign lah, tidak diumumkan besar-besaran. Jadi hanya menggunakan sosial media. Tapi ternyata ya antrian mengular di luar. Jadi karena masuk hanya 30 orang ya akhirnya orang rela antri di luar. Yang tadinya direncanakan 2 jam akhirnya molor yang menjadi 3 jam. Lama juga ya. Lama. Dan pemainnya pegel itu karena selama 3 jam itu mereka bekerja terus, tanda tangan terus selama 3 jam. Dan terlihat memang fansnya yang datang juga bukan hanya Jackmania maksudnya Jackmania yang ada di tribun ya, banyak sekali kok para profesional terus keluarga datang. Bisa sebutkan nggak pemain siapa aja? Kemarin Ikhwan ya, terus Konate, Bustomi, Iksan, Samuel. 5 ya? 5. Program meet and greet kemarin kayak berjalan lancar dan sesuai ya. Nah, apakah ini akan mau tetap diteruskan mau Persija Star rencana ke depan dan terobosan baru apa yang akan dibuat oleh Persija Star? Kalau saya sangat menginginkan, saya sangat appreciate kalau misalnya Persija bisa meminjamkan pemainnya untuk meet and greet yang reguler ya. Mungkin bisa menjadi agenda marketing lantas setiap tanggal kembar atau apa. Tapi itu 22, 33 ya 22, 33 itu sangat berdampak. Dan saya sudah laporkan memang lonjakan salesnya saya laporkan ke mereka dan mungkin BUD juga sudah ini kayaknya oke. Ya mudah-mudahan ini bisa di-approve dan menjadi acara yang rutin. Itu saya harapkan menjadi salah satu strategi jualan yang classy lah ya, tidak sekedar diskon gitu ya. Kalau diskon sama sale kan kita rutin lakukan ya. Setiap tanggal kembar kita pasti ada diskon. Kemudian Jackmania kita kasih diskon 10% kalau mereka bawa kartu. Terus pelajar juga kita kasih diskon 10%. Kalau yang ulang tahun kita kasih 20%. Itu rutin kita lakukan. Jika melihat situasi saat ini Pak ya, lebih banyak orang yang datang ke store apa udah jalan Pak? 50-50 ya. Jadi kalau di store kan saya punya catatan traffic ya, orang yang datang berapa, transaksinya berapa. Jadi ilustrasinya begini, kalau di toko ini yang datang 4 orang, yang belanja 2, ya setengahnya lah ya. Tapi kalau online, yang check in 40, yang belanja 4 orang. Ya, jadi ilustrasinya seperti itulah. Yang check in banyak sekali, gede sekali. Bahkan pernah laporannya cuma 8% yang check out, yang transaksi. Dari ratusan orang yang check in pada saat kita bikin campaign. Cuman dari kontribusi sales hampir sama antara toko sama online. Online itu saya cuma ngomongin ini ya, Persija Web Store ya. Belum yang Shopee, belum Tokopedia, marketplace yang lain. Jadi saya bandingkannya di Web Store sama official store. Kalau sejauh ini barang yang paling terjangkau tuh harganya apa Pak? Dan barang yang paling mahal tuh sini apa? Yang paling biasa, yang paling bawah sampai yang paling tinggi. Yang paling murah masker ya. Masker ini primadona ya, artinya memang transaksinya tinggi. Tapi barangnya kan harganya murah ya, 10.000, 15.000, tapi volumenya cukup bagus. Terus yang paling mahal player issue. Player issue kita pertahankan ya, bahkan diminta sama Persija, juga diminta sama Jackmania untuk item player issue kalau bisa tidak ada diskon. Tidak pernah ada diskon. Cuman ada saat-saat kita kasih diskon ya atas permintaan dari Persija. Misalkan kayak meet and greet kemarin kita kasih additional diskon yang hanya di toko yang datang kita kasih diskon. Diskonnya berapa persen Pak? Pas Saya lupa 20 apa? Lumayan ya? 20 apa 30% gitu. Lumayan. Kita kasih additional diskon sama kita kasih free pemasangan sponsor. Kalau boleh tahu nih Pak, sedikit aja bocoran jersey mana yang apa Pak? Pemain sejauh ini. Kalau pemain, Name set ya? Woi, name set yang paling banyak siapa sekarang setelah Mark Locke? Mota. Masih Mark Mota. Waktu itu Mark Locke ya nomor 1. Sebelum Mark Locke Simic ya. Terus setelah ada Mark Locke paling banyak. Nah sekarang sudah tergantikan oleh Mota. Mungkin sebentar lagi ganti Konate kali ya. Mungkin. Karena trennya sekarang Konate udah mulai banyak. Tapi pas kemarin
meet and greet kesini Konate juga teman-teman Jackman yang mungkin beli prioritinya mindsetnya Konate. Waktu meet and greet Konate ya banyak. Ya. Berdampak juga ya Pak ya? Iya, jadi pemain asing memang magnet ya kalau jualan. Kalau untuk pemain lokal Pak? Kalau pemain lokal andalan. Iya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.